kali ini. Yes, bersama Clara Mongsar dan juga Ranger, Mas. Tapi rupanya dari bottom lane Anti-Mage sudah langsung terpick up oleh RRQ Hozi. Pergerakan yang mungkin gak disangka oleh Onyx Esports, karena biasanya mereka rusuh di arah mid lane. Enggak. Tidak kali dengan RRQ Hozi, mereka fokus tiba-tiba langsung ke arah bottom lane. Bener, mereka tuh udah tahu gameplay permainan dari tim Onyx. Kenapa? Anti-Mage, siapa sih yang nggak tahu Anti-Mage dengan offlanernya? Dan di sisi lain ternyata ada sedikit pergerakan yang bisa aku bilang aku salah prediksi dari tim Onyx. Ternyata di sana yang menggunakan Sylvana adalah Sasa. Tapi di sisi ini, Udil bakal coba untuk mendapatkan seorang Finn untuk dibuang saja. Udil menggunakan Purify-nya kali ini di arah bottom lane benar-benar cukup perkasa. Permainan dari tim RRQ benar-benar berbahaya kali ini. Objektif dan juga agresif secara bersamaan. Yes, RRQ sih mengantongi gold buff di arah bottom lane, tapi itu baru little gold buff. Dan sedangkan Onyx Esports mereka merespon terlalu terlambat. Diicek ke arah belakang, LG dalam bahaya. Mencoba untuk kabur tapi tak bisa. Onyx Esports akhirnya membalas pula kill yang didapatkan oleh RRQ Hozi di awal. Tapi RRQ Hozi hanya kehilangan tank mereka. Yes, bener banget. Tapi RRQ Hoshi nggak hanya kehilangan tank, mereka kehilangan blue buff juga. Dan aku tadi agak sedikit bingung kenapa ketika first blood sudah didapatkan, tapi Sin masih mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom. Dia nggak coba ambil dari mulai blue ataupun red buff-nya terlebih dahulu. Ya, cuma berfokus ke area gold buff aja, lalu kembali lagi ke arah minion, di arah top lane, Lemon dalam bahaya. Usaha yang cukup baik dengan Phantom. Oh, tapi rupanya tidak bisa untuk kabur. Barbielnya belum datang, nggak bisa memperkuat dirinya. Baru level 3, dan Sasa mengantongi poin kill. Wow, kali ini lihat di arah bottom lane, R7 benar-benar fokus untuk mendapatkan satu buah turret untuk pertama kalinya. Kalinya di season kelima, Onyx memainkan roster KG yang membawa mereka menjuari EPL season 3. Tapi lihat, di arah bottom Anti-Mage gak boleh kemana-mana, gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan udah ada cover dari para pemain tim Onyx Esports. Di sana Udil udah mulai datang. Udil mencoba untuk mengejar satu orang tapi tidak berhasil. Jet Gunda berhasil mendapatkan 2 stun, tapi R7 still survive, but not too long. Sin harus tumbang di sana. Iya, Sin pun tumbang tapi belum berakhir. Rupanya Psycho sempat ngegejok dengan Way of Dragon-nya. Finn tumbang, Sin tumbang, LG dan juga R7 bertahan di area bottom lane. Ini 3 lawan 2. Minion pun akan masuk ke area turret dan Onyx Esports mereka berganti objektif selanjutnya. Ada gold buff yang sudah dikantongi langsung oleh Drian. Drian makin tajir, udah mengantongi level 7. Sedangkan Sin, dia baru level 5. Dia Sin baru level 5, Sin kehilangan blue buff. Dia kehilangan red buff juga untuk beberapa menit ke depan. Ini agak cukup sulit untuk tim fight tim RRQ Hoshi. Sedangkan itu Turtle yang pertama sudah muncul dan para pemain tim Onyx harusnya udah standby. Dan seperti yang udah aku bilang, lihat mereka udah standby on position. Mereka bakal ngebuka map dulu, bakal coba untuk dapetin gold buff, dapetin satu kill kalau bisa, kalau enggak is okay. Mereka bakal coba poke ke arah Turtle sedikit demi sedikit pun demonstrar. Yes, dan ketika Turtle sudah dikantongi oleh Onyx dan rupanya tidak, RRQ Hozi dengan Sin mencuri gold buff-nya. Death Sonata yang sangat on point. LG bouncing ball ke arah Drian. Driannya terstun dan Drian pun dikantongi langsung oleh Lemon. Oh my god, Imperial tidak berhasil mendapatkan Lemon. Lemon double kill didapatkan, hampir saja triple kill. Tapi Sasa masih mau lebih, lihat Cosmic Lens-nya. Tidak berhasil mendapatkan poin. Sedangkan itu ada Anti-Mage di sini. Lemon masih berhasil mendapatkan pisang kalau aku bilang. Kalau kata Konet, Cyclone Eye-nya kan? Cyclone Eye? Ya, kalau aku bilang pisang, karena kepleset. Habis dapat. Oh, ngengsot langsung Iya ya, kan? kepelaran. Tapi kali ini bakal coba didapatkan dan berhasil oleh Sin. One last hit berhasil didapatkan by Realme kayaknya dia. Iya, cocok meong. Dan sedangkan itu di arah top lane ya, Drian udah mulai kesulitan. LG bakal coba ditangkap, berhasil didapatkan double kill dari seorang Drian. Sasa harus mundur, tapi di sana masih ada R7. Kalau Drian bakal mencoba memaksakan, ini bahaya banget. Dan seperti yang udah aku bilang, kalau Drian maksa, ini bakal ditumbangin. Ingat, R7 dia gunain Roger. Moving speednya bakal kenceng banget ketika dia menjadi serigala terakhir, tapi bakal di-shutdown oleh seorang Psycho. Psycho teguh dengan kekuatan bucinnya. Lihat, caunya bukan klek-klek. Iya, dan ini 4 hero dari RRQ Hozi tertumbangkan oleh Onyx. Poin yang sangat penting tentunya untuk Onyx, walaupun kill mereka lebih banyak, tapi net worth dari Onyx nggak melampaui RRQ Hozi. Tahu nggak kenapa? Karena dari turretnya, RRQ Hozi udah berhasil mendapatkan 1 di arah bottom ya kan. Dan sedangkan itu, dari tim RRQ udah mau ke arah endless battle untuk seorang Roger. Sinnya belum punya apa-apa dari core item, tapi sedangkan Lemon udah punya Bloodlust tadi di sana ya. Iya, dan dari kedua tim ini sama-sama ada 3 hero yang tajir. Dari RRQ Hozi mereka berfokuskan kepada Lemon, R7, Sin itu mereka bertiga bisa farming dengan baik.
Dari Onyx pun demikian pula, dari Drian, Sasa, dan Saiko mau nendang siapa, LG-nya masih bisa kabur-kaburan. Dan lihat kali ini LJ nggak punya lagi flicker di arah belakang, ternyata udah bau. Rame banget, oh wow, Udil berada di garis depan tapi harus mundur, damage terlalu besar dari seorang Sin. Kali ini tidak bisa terlalu barbar. Saiko mencoba untuk mendapatkan satu, langsung ada dua on track, tapi masih ada Purify. Masih bisa di cover oleh seorang Fin dengan cukup baik di sini. Udah langsung ada Imperial karena seorang LJ. Serangan itu anti-match di arah belakang. Silvana dapetin 1 poin. Riannya juga berhasil mendapatkan 1 poin kill. Lemon is coming. Sin gak ngedai kali ini bakal tumbang di arah top. Dan serangan itu lihat Lemonnya nggak bisa berbuat banyak kali ini. Tapi Udil pun juga cukup sekarat. Lemon ingin mendapatkan 1 poin dan R7 datang dari arah belakang. Nakal di backstep, Udil mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan Udil pun masih bisa survive. Oh my god, kita lihat One Last Hit berhasil diamankan tim RRQ yang tadinya mereka kalah tim fight, tapi mereka membalikan keadaan. Drian is coming, Lemon udah gak punya Barbarian lagi, udah masuk ke kandang. R7 juga udah sekarat, kali ini One Last Hit ternyata berhasil mendapatkan 2 poin. Dan ternyata dari tim Onyx harus tetap kehilangan seorang Drian. Meanwhile, Onyx Esports berhasil mendapatkan 2 poin kill. Ini bergantian, tim fight gak habis-habis, Bude Monster. Iya, berlanjut terus-terusan, sangat panjang long fight yang terjadi dan rupanya masih berlanjut di arah top lane. Saiko berhasil dipukul mundur dengan adanya flame shot dari Finnya masih bisa selamat. Saiko pun demikian, tapi tidak untuk Sin seperti karena Imperial Justice tepat ke arah Sin. Sinnya masih bisa kabur, masih bisa selamat karena ada backup dari LJ. Lihat dengan ini Rondo dan juga Rhapsody-nya bisa kabur, tapi kali ini Finn dan juga LJ bagus banget dia berada di rumput, karena kalau nggak ada LJ di sana itu bahaya banget Bude Monster. Bakal dikejar habis-habisan, dan tentunya LJ bakal coba mundur lagi karena damage dari seorang Drian udah sakit banget Bude Monster. Langsung ada Wild Dragon, langsung ke arah seorang Sin, mau coba di follow up tapi ternyata terlalu lambat. Sin masih bisa survive, kali ini ditambah Finn yang hampir down. Di sisi lain, Sin berhasil mendapatkan seorang Saiko harusnya di sini. Dan betul sekali, Sin kehilangan dan ternyata gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang, maunya digoyang, masih mau lebih. Finn masih ada flame shot, tidak terlalu lama meleduk balon hijau di sana. Serangan itu R7 mencoba mendapatkan seorang Drian dan berhasil di sana. Iya, itu gerakan Saiko luar biasa banget. Gojekan maut, goyangan maut dari Saiko membuat teman-temannya bisa melakukan backup. Dan rupanya ini pertukaran Sin dan Saiko tentu bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi. Oke, Bude Monster, lihat udah ada Endless Battle untuk Drian. Iya, menuju ke Golden Staff kali ini. Lihat di arah bottom lane, dari seorang anti-match, dia udah punya enchantment talisman kali ini dan bakal coba one by one situation dengan seorang Lemon. Lemon secara perkasa dengan kudanya anti-match sedikit kesakitan. Oh my god, kali ini robotnya udah mau pecah tapi LJ meng-cover dengan cukup baik dan juga ada Saiko di sana. Oh my god, 2 hero yang bisa dibilang aware banget. Ini aku yakin LJ dan juga Saiko punya hati yang cukup aware di sana untuk meng-cover para pemainnya. Iya, tapi hati mereka tidak untuk turtle, kan turtle sudah dikantongi oleh RRQ Hoshi. Turtle kedua. Oh my god, serangan itu masih mencoba memaksakan Rian. Ini nggak bisa kemana-mana. Udah ada Purify dikeluarkan. Rian bakal dikejar oleh 2 fighter dan Rian nggak bisa kemana-mana. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Gak ada cover serangan itu para pemain tim Onyx. Sedikit kewalahan di front line. Sin bakal mencoba untuk mendapatkan seorang Udil, tapi masih ada anti-match yang meng-cover pergerakan Udil. Masih berlangsung di antara keduanya pergerakannya. LG mengcover dari seorang R7 di arah top lane mencari informasi dan Saiko harus bertemu dengan LG di rumputan menjaga R7 di arah top lane. Ini permainan objektif dari Gyozi. Mereka ingin ngasih pressure ke 3 lane langsung dari Onyx Esports. Yes, sedangkan itu lihat LG udah berada di rumput. Para pemain tim Onyx Esports harusnya udah tahu anti-match juga benar-benar kewalahan. Walaupun dengan ada enchantment talisman, tapi di arah top lane sana mencoba mendapatkan seorang LJ masih bisa survive. Langsung ada 2 yang terdekat seorang LJ, langsung ada Imperial Justice dan Tyrant Range-nya tidak berhasil keluar kali ini. Serangan itu Saiko masih mau lebih. Ada Finn di sana, seri torrent yang memberhentikan pergerakan dari seorang Saiko. Drian pun udah mulai terbakar api asmara, harus mundur kali ini dari seorang Drian. Setup dari RQC yang awalnya kita pikir gagal, tapi rupanya mereka akhirnya berhasil mendapatkan Saiko sebagai pertukaran LG. LG masuk terlalu dalam, turret masih ada, dan sayang sekali di sini dari keduanya harus kehilangan 1 untuk 1. Yes, benar banget. LG terlalu dalam, terlalu sakit kali ini kalau dipaksakan dari permainan dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan itu Drian bakal coba dikasih blue buff-nya dulu karena red buff-nya udah nggak ada. Drian benar-benar di zoning out meskipun dia berhasil mendapatkan 6 poin kill, tapi ingat Drian juga di pick off 5 kali Bude Monster.
Wow. Wow. Oh wow. Yes, emang ini Drian 5 kali, tapi di arah bottom lane anti-match dan juga Udil harus berhadapan dengan 3 player dari RRQ Hozi. Barbie yang sudah dipanggil Phantom State, Udil dalam bahaya, Udil tumbang. Oh my god, tapi ternyata di sana Saiko harus kabur juga. Damage terlalu besar dari dua fighter team. RRQ Hoshi, anti-match mau kemana? Damage terlalu besar, di belakang ada Lemon, ada R7 juga. Bener-bener, ini adalah waktu yang tepat untuk tim RRQ Hoshi untuk mendapatkan Lord yang pertama. Bapak Lord yang terhormat. Iya, tapi sebenarnya 1 menit lagi Lord akan ter-enhance. Apakah Sia akan menunggu Lord sampai ditambahkan atributnya? Tapi semuanya udah bersiap di area Lord. Onyx Esports harusnya menyadari ini, tapi apa daya ketika mereka belum siap, Psycho-nya belum hidup, dan RRQ nggak mau menunggu lebih lama lagi untuk Lord berada di tangan mereka. Yes, bener banget. Tapi lihat, mungkin ada sedikit kalian yang bertanya-tanya, ngapain Vin di sana diem doang, nggak di rumput, kenapa nggak di push, kenapa di jalan raya? Karena mau body block. Yes. Body block dari Flame Shoot, karena dari sisi tim Onyx Esports mereka ada Sasa yang menggunakan Flame Shoot, dan nggak menutup kemungkinan Flame Shoot itu bisa mendapatkan Lord yang pertama untuk tim Onyx Esports, jadi makanya harus di body block. Iya, agar nggak menyentuh area Lord mereka, segala sudut sudah diamankan oleh RRQ Hozi tadi, sehingga Lord pun berjalan di arah top lane, sedangkan lainnya fokus ke arah bottom lane, lalu ke arah mid lane pula. Ini 3 lane yang langsung di-push oleh RRQ Hozi, tentu membuat Onyx Esports kebingungan. Ini mau di defense yang mana? Dan di arah tengah, Psycho ingin melakukan sesuatu tapi rupanya terlalu gegabah, harus terculik begitu saja. Yes, benar banget. Sedangkan itu Lemon kali ini udah mulai terbakar. Bakal coba untuk mendapatkan poin lebih di arah top lane. Lordnya dilepasin seorang diri. Gak mau terlalu terburu-buru dari tim RRQ. Mereka mau secure dari 3 lane yang berbeda. Dan lihat Bapak Lord yang terhormat udah mulai masuk, tapi masih terlalu lembek. Sedangkan itu bakal coba LJ ke arah seorang Rian. Rian masih coba survive kali ini dan langsung dilempar dengan ejector. LJ masih punya 1 buah flicker dan Udil almost die. Tapi almost is never enough kali ini Bunda Bongstar. Iya, sedangkan itu di arah mid lane-nya dari inhibitor sudah pecah 1. Onyx Esports kehilangan cukup banyak. Gak berhasil untuk menculik banyak hero dari RRQ Hozi. LG lagi-lagi menjadi korban, tapi itu hanya tank saja. RRQ dengan 3 core yang mereka miliki, mereka memanage untuk memberikan damage yang besar. Sekarang Sin-nya udah dapetin level maksimal, itemnya pun seharusnya udah makin banyak. Oh wow, permainan dari tim Onyx malah bisa dibilang surprise ya. Kenapa? Lihat mereka tetap dapetin 17 poin kill. Tidak berbeda jauh dengan tim RRQ, meskipun dari objektifnya tim RRQ dapetin 7 turret, sedangkan Onyx belum sama sekali. Itu yang ngebuat Onyx sulit dari pergerakannya, dari visionnya juga terbatas karena turret-turret yang dimiliki tidak terlalu banyak. Sedangkan itu udah ada Wind of Nature dan juga Rose Gold Meteor dari seorang Rian. Dari sisi lain Sin udah punya Blade of Despair, udah punya Bloodlust dan juga Endless Battle. Apakah dia bakal menuju ke Malefic Roar kali ini? Ya, ini permainan 3 core yang diberikan oleh RRQ Hozi. Kalau udah mau masuk ke late game tentu makin sulit untuk Onyx Esports. Early game Onyx Esports harusnya enak banget karena 3 hero dari RRQ Hozi akan farming, mereka membutuhkan item dependent banget dari Leomord, Roger dan juga Gregor. Tapi udah mau masuk ke late game seperti ini, dari networknya aja hampir sama semua 3 ini. Yes, Bude Monster, kita lihat di arah bottom lane, Lemon juga gak bakal bisa di pick off solo oleh seorang teammates, malah teammates bisa ke pick off solo. Ingat lah ya, ini kalau Lemon udah di atas kudanya, di atas Barbriel, ini bakal damage-nya bakal sakit banget. Dan Lemon gak bisa terlalu terburu-buru, dia bisa di pick off asal-asal, tapi ternyata Sin langsung ada di seorang tekar seorang Rian dan mengagetkan. Rian terkejut dan terkaget dan terheran-heran, langsung mundur kali ini. Terkejut, terheran-heran. Dung tak tak. Tahu gak lagunya? Enggak. Ya Allah. Ini Bude Monster kebanyakan Aku cuma kerja. dung tak tak aja. Enggak, Bude tuh kebanyakan kerja nih. Butuh relax sedikit. Oh, maaf ya. Iya. Saya baru punya TV, jadi baru bisa lihat TV. Enggak pakai TV kan? Oh, itu bukan, itu apaan sih? Bukan. Ya Allah. Itu apaan ya? Nanti ya cerita Iya, di belakang ya. iya. Oke. RRQ sih mereka lagi nungguin Lord dalam 30 detik akan datang ke Land of Dawn. Posisinya udah siap banget berada di area jungle milik Onyx Esports. Ya, kalau tadi kan aku bilang Vin di jalan body block. Kalau kayak gini nih aku bingung nih, dia ngapain? Karena
Ngebait. Enggak, iya, kalau Jalan-jalan. ngebet iya, cuma Udah pede banget sih masalahnya dari Ryoshi menurutku. iya, kalau misalnya Saikonya flank ya, dia muterin ya kan bisa sodok atau tendang dari belakang, ini bahaya banget. Oh, Nah, yes, kita lihat yes, Saikonya yes, bakal coba yes. masuk dan terkaget heran-heran kembali kali ini. Pengen coba ngecek ke push, ternyata Korame. Kok rame. Korame RRQ-nya di situ. Masalahnya- Pada ngapain? Menurutku kalau dari Onyx Esports ketika mereka ingin backstep pun atau ngeflank dengan Psycho, ngebuka seperti ini banyak sekali yang harus mereka fokuskan. Psycho-nya tumbang dengan Way of Dragon dia keluarkan tapi gak ada yang tumbang dari tim RRQ. Phantom Stick sudah dikeluarkan, Sasa cukup sekarat, Sasanya kabur-kaburan, Lordnya mulai mengamuk di arah belakang tapi R7 mulai dikejar-kejar. Udil dengan ejectornya mencoba untuk memukul mundur dari Lemon dan juga R7 tapi apa daya momentum terakhir, immortality-nya pecah. Udil di arah lini belakang, momentum sekali lagi membuat Udil cukup sekarat tapi Udil masih memanage untuk menyelamatkan dirinya. Dudada. Udil, oh wow, Udil masih selamat kali ini. Kita lihat cover yang baik dari seorang anti-match dan Udil gocekan mautnya. Berhasil selamat. Anti-match juga kali ini bakal coba dipaksa, bakal coba diharas di kontes. LJ udah ngeker ke arah belakang kali ini, tapi belum keluar dari cairan revenge seorang LJ dan harus mundur para pemain tim Oni. Kenapa mereka bakal sia-siain dengan 3 orang yang down? Kalau mereka gak nungguin Rian, ini bakal waste banget sih buat mereka. Wasting time banget. Iya, karena Lord pun sudah akan berjalan. Lordnya akan berjalan ke arah mid lane, top lane-nya udah mendekati inhibitor, tinggal RRQ Hoshi. Mereka memainkan arah bottom lane-nya dan lagi Onyx Esports harus mendefense dengan 3 push lane dari RRQ Hoshi. Betul, bukan sembarang betul kali ini. Lihat, Bude Monster Onyx Sport juga kali ini bakal coba perlahan untuk standby di arah mid. Kenapa? Karena Lord yang terhormat, lihat tuh. Dengan berkaki 4 opungnya Hylos sudah masuk ke arah base dari tim Onyx Esports. Dan Sonata dikeluarkan kali ini mencoba mengusir mundur para pemain tim Onyx Esports. Bude Monster lihat anti-match-nya bocor, oh wow. Iya, padahal anti-match seharusnya menjadi batu. Dan dari Lord sudah langsung mengarah ke arah base-nya tercolek sedikit. Tapi yang paling berbahaya adalah top lane-nya. Karena setelah saat lagi akan hancur. Super Minion akan hadir. Tapi dari bottom lane Lemon harus berhadapan dengan Psycho. 1 versus 1 by 1 pun terjadi. Tapi Psycho memilih untuk mundur karena dia harus mendefense base dari mereka. Terbuka bebas sekali dari arah top lane, dari arah mid lane pula. Yes, benar, bukan sembarang benar. Bude Monster dan dari para pemain tim Anarchy bakal mencoba mendapatkan ini tertarik di arah bottom lane. Sedangkan itu para pemain tim Onyx mereka bakal still survive. Langsung ada Leomon bakal coba masuk ke arah belakang. Langsung ada Win of Nature dari seorang Drian, Way of Dragon untuk mengusir seorang Lemon. Lemon berhasil mendapatkan 1 immortal yang pecah dari seorang Psycho. Tapi masih mau lebih ternyata dari seorang Lemon dapetin 1 point kill di sana. Lemon. Walaupun dia tertumbang tapi dia menukar dirinya dengan seorang Sasa. Sedangkan itu Sin memberikan damage yang cukup besar. Duanya tumbang. Tersisa 2 orang terakhir dari tim Onyx Esports. Kali ini Landak tidak bisa berbuat banyak. Lihat 3 versus 2 walaupun tidak terlalu jauh tapi wadah Winter turn KO. Menyelamatkan diri Vinnya langsung saja fireball di pop up terus-terusan. Membakar-bakar base milik tim Onyx Esports. Rian dan juga Udil hanya berduaan saja. Mencoba untuk mendefense tapi Udil nggak bisa memakan damage terlalu besar dan base-nya pun hancur. Dan didapatkan oleh RRQ.